Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada menyaksikan program Bible and Coffee ini. Saudaraku, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Amin. Karena saya percaya orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu, orang yang mengandalkan Tuhan, berarti adalah orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya jelas, kita nggak bisa hidup seorang diri. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menopang kita sehingga kita dapat berkata, Tuhan, kalau saya boleh ada sampai dengan hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya kita memutuskan sebelum kita memulai segala sesuatunya hari ini, kita mau mencari Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa sebab sumber kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu saya mau mengajak setiap kita juga umat Tuhan, ayo membagikan video renungan singkat ini buat teman-teman kita, buat kerabat kita, buat saudara kita. Karena kita percaya hidup kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberkati anak-anak Tuhan, sederhana. Kita menguatkan mereka yang lemah, kita sudah memberkati. Kita tersenyum bagi orang lain, kita pun sudah menjadi berkat buat orang lain. Jadi untuk menjadi berkat sebenarnya simple. Sekarang jadi pertanyaan mau atau tidak, kan begitu saudara. Untuk mereka merasa diberkati atau tidak, ya itu urusan dia. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Karena saya percaya kalau kita mendapatkan sesuatu, kalau kita diberkati dengan apa yang daripada Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kalau kita bagikan itu juga ke orang lain, saya percaya orang lain pun akan diberkati, orang lain akan dikuatkan, orang lain akan diteguhkan, sehingga semakin banyak orang datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Saudara, mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengecap segala apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang menopang, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong kami untuk kami tetap hidup memuliakan nama Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan pagi hari ini, Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Perhatikan Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, perhatikan saudara, tidak ada yang dapat menutup. Demikian pula sebaliknya, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi saya percaya saudaraku, kalau ada orang bilang gua tutup pintu berkat lu, gua tutup lu, gua kutuk lu, gua disial-sialin, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan apa kata orang. Yang memutuskan kita menerima berkat atau tidak itu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang memutuskan Tuhan. Amin. Yang memutuskan hidup kita adalah Tuhan. Yang memberkati hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menutup, maka tidak ada yang bisa membuka. Demikian pula sebaliknya. Kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Jadi keputusan ada di tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, keputusan ada di tangan Tuhan. Bukan tangan orang. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang bilang sama saudara, oh lu awas lu, hidup lu gue bikin susah, lu ada pemimpin-pemimpin yang mengutuk-ngutuki anak buahnya sehingga akhirnya bekerja dengan cuma-cuma begitu kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya cuma mau ingatkan, kalau Tuhan memberkati seseorang, Dia akan berkati dia hidup betul-betul. Dia akan berkati benar-benar, Dia akan bukakan jalannya. Kalaupun ada banyak orang yang berusaha menutup jalan hidupmu, kalau Tuhan yang sudah buka, maka tidak ada yang bisa membukanya, tidak ada yang bisa menutupnya. Demikian pula sebaliknya. Kalau engkau sudah berusaha namun seakan-akan pintu masih tertutup, berdoa saja. Karena saya percaya keputusan ada di tangan Tuhan. Ini juga yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 6 dan ayat 7. Alkitab bilang begini saudara, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana.
Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan Ia meninggikan juga. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, yang menentukan itu Tuhan. Kita punya Tuhan yang menentukan hari-hari kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang memutuskan apa yang baik buat saudara dan saya. Makanya benar, apa yang dikatakan Yusuf sudah dikasih dalam, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Manusia boleh mengutuk-ngutuki hidupmu. Manusia boleh membuat segala sesuatu tertutup dalam hidupmu. Tapi ingat, kalau Tuhan memutuskan untuk engkau diberkati, maka engkau akan tetap diberkati apapun caranya Tuhan. Amin saudara. Tapi sebaliknya, kalaupun ada orang yang berusaha bilang engkau diangkat, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan ditolong. Tapi kalau engkau hidup jauh dari Tuhan dan Tuhan bilang tertutup pintu berkat, tertutup. Siapapun yang mau menolong engkau tidak akan bisa. Jadi jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa yang menentukan bukanlah keadaan, yang menentukan bukanlah manusia, yang menentukan bukanlah kedudukanmu, apa yang kau punya. No, yang menentukan adalah Tuhan. Dia yang menentukan, Dia yang memutuskan, dari Dia kita menerima segala yang baik. Karena itu sebagai teman, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, pagi hari ini saudaraku, ingatlah, engkau punya Tuhan yang menentukan kehidupanmu. Kita hidup bukan ditentukan oleh kata bintang, oleh kata horoskop, no. Kita hidup bukan ditentukan oleh apa yang menjadi latar belakang kita, no. Kita hidup bukan ditentukan apa kata orang di sekitar kita tentang siapa kita, no. Hidup saudara saya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memutuskan. Kalau Tuhan yang mau memberkati hidupmu, sekalipun 1000 orang boleh menutup jalanmu, tetap akan Tuhan bukakan. Namun jangan pernah lupa, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, kau hanya mengandalkan manusia. Alkitab bilang, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Kalau manusia bisa tolong engkau, tapi Tuhan menutup jalan pada hidup, maka yang terjadi adalah tetap akan tertutup. Amin saudara. Karena itu saya mau pastikan hari ini, kalau engkau sedang usaha, engkau sedang bekerja, engkau sedang berbisnis, lakukan segala sesuatu yang baik. Lakukan dengan kejujuran, lakukan seperti untuk Tuhan. Rasul Paulus bilang, kenapa? Karena dari Tuhan engkau menerima yang baik. Orang mau ngomong apa tentang hidupmu, orang mau reka-rekakan yang jahat tentang hidupmu, saudaraku. Kalau Tuhan bilang terbuka, maka terbuka. Sekalipun orang berusaha menahan apa yang harus dia bayar, hakmu. Wow, ada banyak orang bilang, tapi pendeta, hak saya ditahan sama orang. It's okay. Hakmu bukan di tangan manusia. Hakmu ada di tangan Tuhan. Amin. Alkitab jelas katakan Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang merendahkan, Tuhan juga yang bisa meninggikan. Sebab apa? Sebab Dia yang dapat membuka apa yang tertutup, Dia dapat menutup apa yang terbuka. Jadi yang menentukan adalah Tuhan. Yang memutuskan adalah Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap selalu dekat sama Tuhan. Karena dari Tuhan datang yang baik. Kalau Tuhan membuat apa yang menjadi baik dalam kehidupan kita, maka Dia akan menentukan dan memutuskan akan memberikan yang terbaik. Sekalipun hari-hari ini kita masuk dalam ujian, proses, masalah, tapi ujung-ujungnya kalau Tuhan bilang, aku akan memberkati melalui masalah ini, aku akan memberkati melalui pergumulan ini, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengerti betul pagi hari ini bahwa dari Tuhanlah segala sesuatu itu datang. Tuhan yang menentukan, Tuhan juga yang memutuskan apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Bagian kami adalah tetap terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami adalah tetap terus berharap kepada Tuhan. Bagian kami adalah tetap terus berserah kepada Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, sehingga kami mulai hari ini tidak mau mengandalkan manusia. Karena seringkali manusia mengecewakan, dan ketika kami mengandalkan manusia, maka Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan. Karena itu kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami selalu berharap dan berserah kepada Tuhan saja. Sebab dari Tuhan, Tuhanlah yang membukakan segala apa yang tertutup. Bahkan Tuhan juga yang dapat menutup segala sesuatu apa yang terbuka. Karena itu kami mengandalkan Tuhan, kami mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan dan memutuskan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingat, yang menentukan itu Tuhan. Yang memutuskan pun Tuhan. Dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.